Pembahasan soal prapas matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal prapas paket 4 matematika kelas 6. Marilah kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai membahas soal nomor 1. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Dari angka 7 jika bergeser 15 ke kiri maka akan berada pada bilangan. Berarti 7 di sini ya, 5, 6, 7. Oke. Sini angka 7, kemudian dia bergeser ke kiri sebanyak 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Berarti di sini posisinya sebelah kiri dari negatif 5 adalah negatif 6, negatif 7, maka ini berarti negatif 8. Seperti itu ya, jawabannya B, negatif 8. Atau kalau misalkan anak-anak mau langsung menghitung dengan operasi hitung matematika, berarti kalimatnya bisa kita rubah menjadi 7 bergeser ke kiri berarti dikurang 15. Positif 7, negatifnya 15. Yang lebih banyak kan negatif ya, berarti ini negatif. Nanti tinggal 15 dikurang 7, hasilnya negatif 8. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Negatif 5 dibandingkan dengan negatif 12. Kalau untuk bilangan yang sama-sama negatif, maka yang lebih besar adalah yang negatifnya lebih sedikit. Berarti negatif 5. Jadi seperti itu ya, kita cari yang paling besar, nanti dimakan. Yang lebih besar dimakan. Kayak gitu. Oke, jawabannya B. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Negatif 11, negatif 7, negatif 12, 10, dan 0. Urutan yang benar dari bilangan terkecil adalah, nah ini mudah lah ya. Tentu kita tinggal cari bilangan negatif yang paling besar. Seperti negatif 12, negatif 11, baru negatif 7. Setelah itu baru kita cari 0 dan bilangan-bilangan yang positif. Jawabannya B. Ini sangat mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Negatif 9 ditambah negatif 14. Negatif 9 ditambah negatif 14. Ini juga bisa diartikan bahwa ini ada negatif 9, kemudian ditambah lagi dengan negatif 14. Maka otomatis negatifnya akan semakin banyak. Berarti tinggal kita tambah negatif 9 sama negatif 14. Maka negatifnya akan menjadi negatif 23. Seperti itu. Atau negatif 9 ditambah negatif 14 plus sama min akan menjadi min. Berarti ini min 9, min 14. Karena sama-sama min maka tandanya nggak berubah. Kemudian ditambah. Berarti 9 ditambah 14, 23. Jadinya negatif 23. Seperti itu ya. Ini juga mudah. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 5. 89 dikurang negatif 75. 89 dikurang negatif 75. Nah, ada dua tanda negatif yang berdekatan, kita gabung terlebih dahulu. Min akan menjadi plus. Maka ini 89 ditambah 75. Hasilnya 164. Yang C. Mudah ya. Kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, kalau ada soal perkalian, anak-anak lihat tandanya terlebih dahulu. Negatif 12 dikalikan 45. Berarti negatif dikali positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi kalau perkalian yang tandanya berbeda pasti hasilnya negatif. Kalau tandanya sama maka akan menghasilkan bilangan positif. Karena ini sudah ada tandanya, kita tidak perlu melihat tandanya lagi, tapi kita hanya langsung menghitung perkaliannya saja. Tandanya sudah pasti nanti negatif. 5 kali 2 10, berarti tulis 0, simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Ini di titik atau di strip boleh. 4 kali 2 8, 4 kali 1 4. Kemudian kita tambah 0, 6 tambah 8 14, tulis 4 simpan 1, 1 tambah 4 5. 540. Karena tadi sudah negatif berarti tinggal kita tulis negatif 540. Jawabannya D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sama. Ketika pembagian kita lihat juga tanda yang dihasilkan nanti apa. 784 positif dibagi dengan negatif 14. Positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Setelah itu kita tinggal hitung deh. 784 dibagi 14.
Perkalian 14 yang hasilnya mendekati 78 adalah 5. 5 kali 14, 70. Kita kurangi, 8 kurang 0, 8, 7 kurang 7 habis. Kita turun angka 4-nya jadi 84. 14 kali berapa yang hasilnya 84? Dikali 6. 6 dikali 14, 84. Habis. Maka tadi hasilnya sudah negatif ya, tandanya. Maka kita tinggal tulis negatif 56. Mudah ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8. 25 ditambah negatif 15 dikurang negatif 15. Ini juga sama, 25 ditambah negatif 15 dikurang negatif 15. Ada dua tanda yang berdekatan, kita merger dulu. Plus min jadi min, min menjadi plus. Oke, ini jadinya 25 dikurang 15 ditambah 15. 25 dikurang 15, 10. 10 tambah 15, 25. Kembali lagi ya, muter-muter aja ini. Jelas ya? Jawabannya E, karena di opsionalnya tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 9. Negatif 14 dikali 24 dibagi negatif 12. Nah, ini kita lihat tandanya terlebih dahulu saja. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Berarti nanti jawabannya positif. Setelah itu kita tinggal tulis angkanya saja. Berarti ini jadi negatif 14 dikali 24 dibagi negatif 12. Karena tandanya kita sudah tahu bahwa hasil akhirnya nanti akan positif, maka tanda ini negatif dan negatif yang di bawah ini tidak usah kita perhatikan lagi. Oke, jadi nanti hasilnya adalah positif. Kemudian tinggal kita bagi nih, 24 sama 12 kan bisa ya. 24 dibagi 12 ini 2. 2 dikali 14, 28. Maka hasilnya positif 28. D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Hasil dari negatif 18 ditambah 45 dibagi negatif 8, kurung buka negatif 8 dikurang 7 kurung tutup. Maka yang di antara operasi hitung yang paling kuat adalah tanda kurung, maka tanda kurung yang akan kita kerjakan lebih dahulu. Ini dibagi negatif 8 dikurang 7. 100 negatif 180 ditambah 45. Mana yang lebih besar? Positif atau negatifnya? Yang lebih banyak. Nah, yang lebih banyak yang negatifnya, maka nanti hasilnya negatif. Ini tinggal dikurang, 180 dikurang 45. Hasilnya negatif 135. Dibagi negatif 8 dan negatif 7, tandanya sama-sama negatif, berarti tandanya nggak berubah, jadi negatif kan. Tinggal dijumlah, 8 sama 7 jadi 15. Makanya negatif 8 dikurang 7 jadinya negatif 15. Sekarang kita lihat tandanya, negatif dengan negatif jadi apa? Positif. Nah, nanti tandanya tidak usah kita perhatikan lagi ya, pokoknya hasilnya positif saja. Tinggal kita hitung 135 dibagi 15, hasilnya 9. Jadinya positif 9. C. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 11. 3.245 ditambah 4.766 ditambah 12.546. Nah, ini kalau ditambah semua kita tinggal langsung tulis aja ya. Karena ini tambah semua, maka ini kita langsung tulis, susun ke bawah saja. Oke, ini 4.766. Selanjutnya 12.546. Kita tambahkan 5 tambah 6 11 tambah 6 17, tulis 7 simpan 1. 1 tambah 4 5 tambah 6 11 tambah 4 15, tulis 5 simpan 1. Nah, kalau dilihat dari sini opsionalnya bisa ditebak nih ya, karena belakangnya hanya 57, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti anak-anak sedang mengerjakan sudah tahu nih angka belakangnya 57 terus kemudian tidak ada yang sama angka belakangnya, berarti langsung saja kita pilih B. Seperti itu ya, tapi karena di pembelajaran ini kita hitung saja semuanya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 7 10, 10 tambah 5 15. Tulis 5 simpan 1. 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 2 10, tulis 0 simpan 1. 1 tambah 1 2. Nah, itu salah satu enaknya ya kalau soal pilihan ganda. Kadang-kadang ketika kita menghitung, kita tidak perlu menghitung secara keseluruhan. Kalau misalkan angkanya sudah ketahuan nih, 7 sama 5 tadi ya, oh ketahuan nih, pasti jawabannya ini, karena yang angka belakangnya 57 hanya ini kan. Easy ya kalau itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. 1 3/4 ditambah 4/5 dikurang 1 3/5. Nah, ini ada yang bisa dijumlahkan dulu bilangan bulatnya atau dirubah ke dalam pecahan biasa. Misalkan kita kerjakan dirubah dalam pecahan biasa ya. 4 kali 1 4 ditambah 3 7 ya.
Maka ini jadinya 7/4. Ditambah 4/5 dikurang 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. Berarti 8/5. Setelah itu kita cari KPK-nya. 4 dan 5 KPK-nya adalah 20. Nah, ini kita rubah semuanya menjadi 20. Bagian bawahnya atau penyebutnya. 4 menjadi 20, dia dikali 5. Maka pembilangnya juga dikalikan 5. 7 kali 5, 35. Begitu pula yang ini ya, 5 menjadi 20 dikalikan 4, 4 kali 4, 16. Yang ini juga sama, 5 menjadi 20 dikalikan 4, 8 kali 4, 32. Karena sudah sama semua penyebutnya, maka kita tinggal menghitung pembilangnya. 35 ditambah 35 ditambah 16, 51 per 20 dikurangi 32 per 20. Hasilnya 19 per 20. Seperti itu ya. Mudah ya. Oke, atau Pak, saya mau pakai cara lain, Pak. Misalkan menghitung bilangan bulatnya langsung, Pak. Boleh juga. Misalkan seperti ini. 1/3/4 ditambah 4/5 dikurang 1/3/5. Nah, ini bilangan bulatnya 1. Ini min 1 kan ya. 1 dengan min 1 habis ya. 1 dikurang 1 kan habis. Berarti tinggal kita hitungnya 3/4 ditambah 4/5 dikurang 3/5. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa digabung nih, karena ini sudah sama-sama 5 kan ya. Kebetulan ini sama-sama 5, kita langsung kurangin aja. 4/5 dikurang 3/5 jadi 1/5. Nah, ini 3/4. Baru kita samakan menjadi, ini penyebutnya 20 semua ya. Nah, yang ini 4 menjadi 20 dikalikan 5, 5 kali 3 15. Ini 5 menjadi 20 dikalikan 4, 1 kali 4, 4. Berarti 15 tambah 4, 19 per 20. Jadi banyak caranya ya untuk penyelesaian soal-soal model pecahan. Jelas ya? Alhamdulillah, kita lanjut ke soal nomor 13. 6,25 ditambah 3/4. Nah, kalau bentuknya desimal seperti ini, dalam penjumlahan ya. Kalau penjumlahan itu lebih mudah menurut Pak Guru dengan merubah ke dalam bentuk desimal. Maka 6,25 ditambah 3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 3, 12 tambah 3, 15. Jadi 15/4. Maka ini 6,25 ditambah, kita hitung 15/4 itu jadi berapa sih? 15 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 15? Kali 3, 12, kemudian kita kurangin 3. 3 dibagi 4 kan nggak bisa, kita tambahkan angka 0, ini tambahkan koma. 4 kali berapa yang mendekati 30? Dikalikan 7. 7 kali 4, 28. Lalu kita kurangi, 30 dikurang 28, 2. Ditambahkan lagi angka 0, 1 di belakang, 20. 4 kali berapa yang hasil 20? Kali 5. 5 kali 4, 20. Oke, ini 0. Jadinya 6,25 ditambah 3,75. Nah, ini sama dengan berapa? Kita tinggal hitung ya. 6,25 ditambah 3,75. Jadi ketika menjumlahkan desimal yang kita luruskan ada tanda komanya ya, atau tanda desimalnya. Kita tambah 5 tambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 2, 3 tambah 7, 10. Kita tulis 0, simpan 1. 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10. 10,00. Karena komanya 00, ini kita bisa jadi bilangan bulat saja ya. Jadi 10. Jawabannya A. Mudah ya. Alhamdulillah, kita lanjut ke soal nomor 14. 2,5 dibagi 5 dikali 38. Nah, kalau dalam bentuk pembagian dan perkalian itu lebih mudah kita rubah menjadi pecahan biasa. 2,5 itu kita rubah menjadi 25 per 10 karena ada satu angka di belakang koma kan. Dibagi 5, 5 kita rubah menjadi 5 per 1. Jadi kalau bilangan bulat itu per 1. 5 berarti jadi 5 per 1, 6 menjadi 6 per 1. Seperti itu ya. 38 juga kita rubah menjadi 38 per 1. Biar semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian dalam pecahan pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian. Maka bentuk kalimatnya berubah menjadi 25 per 10 dikali 1 per 5 dikali 38. Setelah itu kita sederhanakan. 5 sama 25 kan kita bisa bagi 25 ya. Kita bagi 5. 5-nya tinggal 1, 25-nya tinggal 5. 5 dengan 10 kita sederhanakan dibagi 5, ini tinggal 1. 10 dibagi 5 tinggal 2. 38 dibagi 2. Yang terakhir ya, tinggal 38 dibagi 2. Maka hasilnya 19. Gitu deh. Gimana anak-anak? Mudah ya? Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini lebih baik dirubah ke dalam pecahan biasa. Kita lanjut ke soal nomor 14.
Kita mundur. Nah, kita malah 15 ya. Soalnya adalah Pak Ahmad mempunyai 1,5 kilogram gula. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik. Berarti kalau dimasukkan itu akan dibagi-bagi. Jika setiap plastik berisi 0,5 kilogram gula, maka banyaknya kantong plastik itu ada berapa? Berarti ini sama aja 1,5 kilogram dibagi setengah. Kita rubah jadi pecahan biasa ya. Ini jadi 3/2 dibagi 1/2 atau setengah. Nah, pembagian bisa kita rubah jadi per kali. Ya, 3/2 dikali 2/1. 2 sama 2 bisa dicoret nih. Hilang kan atau habis ya. Maka 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi ada 3 buah kantong. Udah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Ini soal teori ya. Pada gambar di bawah ini yang merupakan tali busur. Tali busur berarti dia adalah yang lurus, yang dibusur tapi yang lurus ya. Berarti ini ya, A, B. Dari A ke B. Warna ganti deh, merah. Dari A ke B ini namanya tali busur. Kalau yang melengkung busurnya. Daerah kemudian juring. Nah, berarti kalau juring itu sama seperti pizza ya. Berarti kalau pizza itu ya seperti ini ya. Oke, kalau kalian beli pizza, nah itu juring tuh bagian kecil dari lingkaran tapi dia dipotongnya lewat tengah-tengah ya, lewat titik pusat. Nah, ini juringnya nih. Tuh. Berarti daerah A, O, A, C, B, O ya. A, C, B, O berarti ini nih semuanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Ini mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Rumus luas dan keliling lingkaran berturut-turut. Nah, ini harus dihafal ya. Berarti luas lingkaran pi r kuadrat atau pi kali r kan keliling 2 pi r. Selain 2 pi r, keliling itu ada juga pi kali d ya. Jadi nanti kalau di opsionalnya tidak ada 2 kali pi kali r, mungkin kelilingnya yang digunakan adalah pi kali d. Nah, ini nih. Ini juga keliling sebenarnya. Oke, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, nah kita lihat yang diarsir ini ternyata adalah berapa lingkaran. Nah, kalau penuh satu lingkaran, berarti kan satu lingkaran ya kalau penuh ya. Di sini misalnya Pak Guru buat lengkung, ini satu lingkaran yang anggap lengkungnya bagus ya. Maka kemudian kalau ini kita potong menjadi beberapa bagian kecil, maka ini ada 4 bagian sebenarnya kan, kalau penuh. Tapi karena ini tidak penuh, maka ini adalah 1, 2, 3. Berarti ada 3/4 bagian dari lingkaran. Maka luas daerah diarsir adalah sama dengan luas 3/4 lingkaran. Sama dengan 3/4 dikali pi dikali r dikali r. Nah, karena R-nya adalah 35, maka kita gunakan Pi-nya adalah 22/7. Maka ini sama dengan 3/4 dikali 22/7 dikali 35 kali 35. 35 sama 7 kita coret, habis. Ini tinggal 5 ya. Kemudian 4 sama 22 kita coret, kita bagi 2, ini tinggal 11, ini 2. Nah, nanti tinggal dihitung nih. 3 dikali 11, 33. Dikali 5 dikali 35 dibagi 2. Nanti anak hitung, hasilnya adalah 2887,5. Nah, itu jawabannya E tuh ya. Di opsional kalian mungkin tidak ada. Ya, jadi tulisnya E. Kita lanjut ke soal nomor 19. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, nah ini kalau kita lihat sebenarnya ada 2 bentuk bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Kalau diarsir berarti bentuknya jadi persegi kan, kayak gitu, penuh. Nah, agar bentuknya seperti gambar yang di sampingnya di sebelah kanan ini, maka dibuat lingkaran yang nanti bagian tengahnya dihapus. Atau kita buat warna putih. Nah, dihapus kan kayak gini. Tuh, kita hapus. Nah, kira-kira nanti jadinya seperti ini. Berarti kalau dihapus sama dengan dikurang. Ya, jadi nanti untuk mendapatkan luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas persegi dikurang luas lingkaran. Maka kita cari dulu masing-masing ya. Luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi. Sedangkan luas lingkaran, nah ini kan jari-jarinya 20 ya. Kita ganti warnanya dia merah. Nah, ini kan ini kan diameternya 40 ya. Diameternya 40, berarti jari-jarinya setengahnya. Setengahnya dari 40 berapa? 20. Maka ini luas lingkarannya adalah pi kali R kali R. Karena R-nya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 dikalikan 20 dikalikan 20. Maka ini sama dengan 3,14 dikalikan 400 sama dengan 3,14 kali 400. Berarti ini nolnya kita hilangkan aja ya, coret. Maka ini komanya hilang. Jadi 314 dikali 4.
314 dikali 4 berapa ya? Kita hitung, 314 dikali 4. 6. 1, 4 kali 1, 4. Tambah 1, 5. 4 kali 3, 12. Berarti luas lingkarannya 1256. Nah, luas perseginya ini keliru ya, bukan 20 ya, tapi 40. Oke, ini kita perbaiki. Ini berarti 40 kali 40. 40 dikali 40. Maka hasilnya 1600. Nah, ini baru benar. Tadi keliru ya. Oke, berarti luas yang diarsir bagaimana? Luas yang diarsir adalah luas persegi dikurang luas lingkaran. Maka luas persegi dikurang luas lingkaran berarti 1600 dikurang 1256. Seperti itu ya. Hasilnya adalah 344 cm persegi. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke soal nomor 20. Kita mundurkan. Ayah membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 20 meter. Keliling taman yang dibuat ayah adalah, nah, yang ditanya adalah keliling. Ini juga sama ya. Ini soalnya harusnya ini 20 meter ya. Ini kita ganti menjadi meter. Oke. Maka kelilingnya adalah kita gunakan pi kali D aja ya. Maka keliling, atau di samping sini saja deh. Keliling sama dengan pi kali D. Karena diameternya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8 meter. Udah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 21. Ibu memiliki 3/4 kg tepung terigu. Tepung terigu tersebut dituangkan ke dalam beberapa piring. Jika setiap piring terdiri dari 3/8 kg, maka banyak piring yang diperlukan adalah, berarti awalnya ada 3/4 kg tepung terigu dituangkan ke dalam berapa piring. Jika setiap piring terdiri dari 3/8, berarti ini dibagi 3/8. Maka ini pembagiannya kita rubah jadi perkalian. 3/4 dikali 8/3. 3 sama 3 habis ya, atau 1. 8 dibagi 4. Ini juga habis, ini tinggal 2, ini juga 1. Maka hasilnya 2 piring atau 2 buah. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Luas gambar di samping adalah, nah ini kalau kita lihat ini berapa bagian lingkaran. Nah ini kan kalau kita buat putus-putus, kita tambahin ini jadi seperti lingkaran. Nah ini kan ada satu daerah yang diarsir dari 4. Berarti ini 1/4 lingkaran. Maka luas 1/4 lingkaran itu sama dengan 1/4 kali pi kali r kali r. Karena jari-jarinya 14, maka kita gunakan pi-nya 22/7 ya. Jadi 1/4 dikali 22/7 kali 7 kali kali 14 ya. Kali 14 kali 14. 14 kita coret dengan 7, ini tinggal 2. 2 kita coret dengan 4, ini tinggal 2, ini 1. 2 dengan 22 kita coret tinggal 11. Berarti 11 dikali 14 sama dengan 11 dikali 14. Hasilnya 154 cm. Ini ya. Seperti itu. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita berlanjut ke soal nomor 23. Keliling bangun di samping adalah, nah kita lihat nih, ini kemarin di PH2 juga keluar dan banyak yang keliru ya. Karena hanya menghitung bagian lengkungnya saja, tapi kalau keliling sebenarnya ditambahkan lagi dengan diameter. Jadi baru jadi kelilingnya. Kalau hanya lengkungnya saja belum keliling. Maka keliling bangun tersebut adalah kita cari keliling sisi lengkungnya dulu ya. Ini kan setengah lingkaran. Berarti keliling dari setengah lingkaran sama dengan setengah dikali pi dikali d. Karena ini diketahui diameter ya. Maka sama dengan setengah dikali 3,14 dikali 40. 40 sama 2 kita coret. Ini jadi tinggal 20. 20 dikalikan 6,14 jadinya 62,8. Hah, 62,8 tidak ada pak. Ya bukan itu memang jawabannya ya. Jadi keliling bangunnya berapa? Berarti keliling bangun itu sama dengan 62,8 itu ditambahkan lagi dengan diameternya. Tambahkan lagi dengan ini, tambah 40. Jadinya berapa? Jadinya 102,8 cm. Ini juga nggak ada ya di jawaban kalian ya. Jadi kalian tulis nanti jawabannya E. Seperti itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 24. Sebuah lingkaran yang ini tadi awalnya berjari-jari diperbaiki menjadi diameter karena memang 14 ini diameter ya.
berdiameter 14 cm. Luas bangun lingkaran adalah, nah ini berarti luasnya adalah pi kali R kali R. Karena yang diketahui diameternya 14, maka jari-jarinya setengahnya. Setengah dari 14 adalah 7. Berarti kita gunakan pi-nya 22/7 ya. 22/7 kali 7 kali 7. 7 sama 7 kita coret ya, habis ya. Maka ini tinggal 22 dikali 7. 22 kali 7 sama dengan 154. Jawabannya D. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nah, ini model soal yang baru ya, seperti donat. Luas daerah yang diarsir adalah, ini juga sama, kita logikan saja. Kalau misalkan luas lingkaran yang terbesar yang di luar itu kita arsir penuh, maka biar bolong di tengah-tengah yang warna putih ini, lingkaran yang berdiameter 28, berarti tinggal kita kurangin kan, seperti itu. Berarti ini mencari luas donat seperti ini itu sama dengan luas lingkaran yang besar dikurang luas lingkaran yang kecil. Nah, biar gampang, besar itu kita tulis dengan ada huruf B-nya, kecil K ya, biar mempermudah. Nah, kemudian kita lihat dulu nih, kalau jari-jari lingkaran yang kecil berapa sih? Oh, jari-jari lingkaran yang kecil itu adalah setengah dari 28. 28 kan diameternya. Maka ini RK-nya sama dengan 14. Lalu bagaimana kalau yang lingkaran yang besar? Nah, lingkaran yang besar seperti ini jari-jarinya. Ini yang kecil berarti dia 14. Kemudian ada lagi lingkaran. Ini anggap aja lingkaran ya. Kemudian di sini ada panjangnya 7, maka jari-jarinya tinggal kita tambahkan 14 tambah 7, maka RB atau jari-jari yang besar itu sama dengan 21. Seperti itu ya. Jadi dari 14 tengah-tengah sini kemudian kita tambahkan 7 untuk lingkaran yang besarnya 21. Maka ini kita rubah, lingkaran besar itu adalah pi dikali R besar RB kuadrat ya, karena kan R kali R kan. Kemudian dikurang pi dikali R kecil, RK kuadrat. RK kali RK ya. Nah, di antara dua operasi hitung ini, ada bentuk perkalian ini, ada yang sama nggak? Nyata ada ya, pi-nya ya. Pi-nya sama kan? Nah, karena sama kita keluarkan saja. Seperti distributif kan? Nah, kebalikan dari distributif ini, pi-nya kita keluarkan. Kemudian yang sisa di dalam tanda kurung adalah RB kuadrat dikurang RK kuadrat. Maka kita ini tulis saja pi dulu ya. Maka RB itu adalah 21 dikuadratkan dikurang RK-nya 14 dikuadratkan. Sama dengan pi dikali 21 kali 21, kita hitung sini. 21 kali 21 berapa ya? 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Nah, 1 4 441. Sedangkan 14 kuadrat 196 ya. Oke, 14 kali 14 196. Selanjutnya kita kurangin deh. 441 kita kurangi 196. Kita kurangin, ini pinjam dari sini tinggal 3, ini jadi 11. 11 dikurangin 6 5, 3 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam dari 4 tinggal 3. 13 kurang 9 4. 3 dikurang 1 2. Nah, 245. Karena 245 bisa dibagi 7, maka kita pi-nya kita gunakan 22/7 ya. Sebenarnya sudah terlihat sih dari jari-jarinya ini semuanya kelipatan 7. Maka ini dikali 245. 245 dibagi 7, ini hasilnya 35. 35 dikalikan 22, hasilnya 770 cm. Seperti itu. Mudah ya? Pak, kalau saya tidak menggunakan cara ini, Pak, saya bingung, Pak. Kalau dengan cara ini, boleh. Kalian gunakan cara mencari luas masing-masing. Kamu hitung dulu nih luas yang besarnya. Berarti 22/7 kali 21 kali 21 berapa. Kemudian luas lingkaran yang kecilnya kamu hitung lagi. Berarti 22/7 kali 14 kali 14 hasilnya berapa. Setelah ketemu luas kedua lingkaran, baru kalian kurangi. Lingkaran yang besar dikurangi lingkaran yang kecil. Hasilnya nanti akan sama, 770. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Rani mengikuti sebuah tes yang terdiri dari 50 soal. Penilaian tes tersebut adalah sebagai berikut. Untuk jawaban benar diberikan nilai 2, jawaban salah diberikan nilai -1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Rani menjawab 45 soal. Jika 35 soal diantara dijawab dengan benar, tentukanlah nilai yang diperoleh Rani. Karena Rani menjawab 45 soal, berarti ada 5 soal yang tidak dijawab. Karena soalnya 50 kan? Paham ya? Oke, kalau 38 yang benar,
berarti ada 7 yang salah. Kenapa? Karena yang dijawab ada 45 soal. Setelah itu kita hitung, 2 dikali 38, 76, negatif 1 dikalikan 7, negatif 7, 0 dikalikan 5, 0. Lalu kita gabungkan, 76 ditambah negatif 7, ini jadinya 69 ditambahkan 0, 69. Jadi hasilnya 69. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5. Setelah dipanaskan, berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat. Berapakah kenaikannya? Berarti dari min 3 ditambah berapa sih biar menjadi 3 kan gitu kan ya. Nah, berarti ini kita tambahin berapa? Berarti kita tambahkan 8 derajat Celcius. Caranya bagaimana? Nah, ini bisa kita dengan kita manipulasi ya. Oke, berarti cara memanipulasinya bagaimana? Seperti ini. Negatif 5 ditambah N sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, kira-kira ini berapa ya kalau misalkan hasilnya menjadi 3? Kita gampangnya kita jadikan 5 dulu aja ya. Biar ini jadi 0 kan. Kalau misalkan ini kita tambahkan 5, maka ini kan jadi 0 ya. Dan ini belum tepat kan? 3. Nah, kita tambahin berapa biar hasilnya menjadi 3? Berarti ini bisa juga negatif 5. Kita tambahkan 8. Maka hasilnya baru 3. Berarti nanti N-nya 8. Atau dengan cara yang ini, berarti tinggal kita tukar posisinya nih. Dari 3, negatif 5-nya nanti kita pindahkan ke kanan. Berarti jadinya positif ya. Nanti ini jadi positif nih. Ini jadi 3 ditambah 5. Maka 3 tambah 5 juga bisa sama dengan 8. Seperti itu ya. Atau mau dilogikakan kayak gini juga boleh. Min 5 ditambah berapa sih biar jadi 3? Kayak gitu. Kalau kita tambahkan 5 baru 0 kan? Berarti biar jadi 3 ditambahkan 8. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 28. Pak Rudi mempunyai 2 bidang tanah, masing-masing luasnya 44.200 meter persegi. Ia menyumbangkan tanah tersebut seluas 2.800 meter persegi untuk tempat ibadah, dan sisanya ia bagikan sama rata kepada 4 orang anaknya. Tentukan luas tanah yang diterima tiap anak. Berarti awalnya 44.200 kita kurangi dulu dengan 2.800 ya. Karena untuk membuat tempat ibadah. Maka ini hasilnya berapa? Oh, ini 44.200 dikalikan 2 dikurang 2.800 dibagi 4. Oke, maksudnya gini ya. Jadi kan awalnya dia punya 2 tanah ya berarti ya. Oh iya, mempunyai 2 bidang tanah, masing-masing luasnya 44.200. Berarti benar ya, dikalikan 2 karena ada 2 luas bidang tanah. Nah, kemudian dikurangi 2.800 karena ini akan dibuat tempat ibadah. Seperti itu. Kali dengan pengurangan. Mana ini kerjakan duluan? Nah, ini kerjakan duluan perkalian ya. Nanti dikalikan 2, kemudian baru dikurangi 2.800. Hasilnya 85.600. Nah, 85.600 ini luas tanah sisanya akan dibagi kepada 4 anaknya. Berarti tinggal dibagi 4. Hasilnya 21.400. Mudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 29. Hitunglah luas bangun di samping. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah ada 3 bangun ya. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini persegi panjang ya. Nah, setengah lingkaran sama setengah lingkaran ini kan bisa kita gabung ya. Kita gabung, maka ini jadi satu lingkaran penuh gitu kan. Berarti ini sama aja dengan luas persegi panjang ditambah luas lingkaran gitu ya. Berarti luas perseginya apa? Luas perseginya adalah ini ya, sudah ada rumusnya, panjang kali lebar, kemudian ditambah pi kali r kali r. Ini adalah luas lingkaran. Ini luas lingkaran ya. Nah, kita hitung deh, 20 kali 14, 280. Ditambah ini hasilnya, karena ini lingkarannya diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Maka 154 ditambahkan menjadi 434 cm persegi. Mudah ya? Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 30. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Taman tersebut ditanami rumput dan di tengah-tengah taman terdapat sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Jika harga rumput 12.500 per meter, berapa biaya yang harus disesuaikan untuk menanam rumput pada taman? Nah, berarti ada 2 lingkaran nih. Gambarnya seperti donat tadi ya. Nah, ini ada lingkaran ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini lingkaran yang pertama, lingkaran yang besar, kemudian ada kolam ikan. Kolamnya ini deh, ada, atau dibalik ya, coba. Ini kita buat lingkaran. Nah, kayak gitu. Kemudian ada lagi lingkaran di dalamnya yang buat kolam. Posisinya cuma nggak pas ya. Coba kita lihat, ada yang bisa nggak? Posisinya pas.
Coba kita geser, bisa? Oke, bisa nih. Nah, anggap aja kayak lingkaran ya. Oke. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28. Berarti diameter yang besar ini adalah 28 ya. Nah, ini 28. Nah, yang besar itu 28. Berarti jari-jarinya adalah 14 ya. Yang lingkaran besar. Sedangkan lingkaran yang kecilnya, kolam ikan diameternya hanya 7. Berarti ini 7 ya. Nah, ini 7. Berarti jari-jarinya hanya 7/2. Jangan dibuat 3,5 ya, nanti agak sulit. Nah, setelah itu caranya tinggal kayak tadi ya. Dikurangin antara lingkaran yang besar dikurangi dengan lingkaran kecil. Nah, ini adalah rumus lingkaran besar dikurangi lingkaran yang kecil. R1-nya adalah lingkaran yang besar dengan jari-jari 14, sedangkan R2 adalah lingkaran kecil dengan jari-jari 7/2. Setelah itu kalian hitung, dapat lingkaran besarnya 616, sedangkan lingkaran kecil hanya 38,5. Maka kita kurangi jadinya 577,5. Inilah luas yang akan ditanami rumput nih, yang sini ya. Yang di luar kolamnya, yang akan ditanami rumput. Berapa biayanya? Berarti biayanya luas yang tadi di luar kolam ini dikalikan dengan 12.500. Hasilnya 7.218.750 rupiah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu dan kalian bisa mengerjakan pas yang akan dilaksanakan hari Senin besok. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, diulang terus sampai friendly banget ya.